Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang Ka'bah tiba-tiba muncul di tengah kuburan. Ternyata, kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Darman menghela napas panjang. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi bunga Kamboja. Di tangannya, sebuah kantong plastik berisi botol air dan bunga melati masih tergenggam erat. Ia baru saja tiba di pemakaman desa, tempat ayah dan ibunya dimakamkan. Langkahnya terhenti di depan gerbang besi yang sudah berkarat. Pemakaman itu tampak sunyi. Beberapa nisan berdiri dalam kesenyapan. Sebagian miring, tertutup lumut dan tanah. Cahaya bulan redup, hanya menyisakan bayangan-bayangan aneh yang menari di antara batu nisan. Darman menelan ludah. Sebenarnya, ia tidak suka datang ke kuburan sendirian, apalagi malam-malam begini. Tapi hari ini hatinya gelisah. Ia merasa harus mendoakan orang tuanya, seolah ada dorongan kuat yang tidak bisa ia abaikan. Ia melangkah masuk, melewati deretan makam yang seakan memperhatikannya. Gemerisik dedaunan kering yang terinjak kakinya menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Langkahnya semakin lambat saat mendekati pusara ayahnya. Darman duduk bersila, menuangkan air dari botol ke atas makam, lalu menaburkan bunga melati di atas tanah yang mulai mengeras. Tangannya gemetar saat mulai berdoa, meresapi setiap kalimat yang ia ucapkan. Namun, baru saja ia menutup mata, tiba-tiba ada suara gemuruh yang menggema dari kejauhan. Seperti suara guntur, tetapi tidak berasal dari langit. Darman membuka mata, menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan dirinya masih sendirian. Lalu, ia melihat sesuatu. Di kejauhan, di tengah pemakaman, sebuah cahaya samar-samar mulai muncul. Cahaya itu tidak berasal dari lampu atau lilin. Semakin lama, semakin terang, membentuk siluet sebuah bangunan besar. Darman mengernyitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Jantungnya mulai berdegup kencang. Napasnya memburu. Bangunan itu berbentuk seperti Ka'bah. Darman merasa kepalanya berputar. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Ka'bah berada di tengah kuburan? Ia berdiri perlahan, matanya tak berkedip, menatap keajaiban yang ada di hadapannya. Bangunan itu semakin jelas, seperti nyata, berdiri tegak dengan kain hitam yang berkibar perlahan terkena angin. Tubuhnya melemas. Ia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Suasana di sekitarnya terasa berubah. Udara menjadi lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Darman ingin berlari, ingin meninggalkan tempat itu, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Ia mencoba berpikir jernih, mencari penjelasan logis untuk apa yang ia lihat. Namun, otaknya menolak. Ka'bah di tengah kuburan, ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan akal. Darman menggigit bibirnya. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia harus keluar dari sini. Sekarang juga. Tapi saat ia berbalik, sebuah suara bergema dari arah Ka'bah itu. Suara berat, dalam, dan menggetarkan. Darman menahan napas. Suara itu bukan suara manusia. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Kemudian, suara itu berkata, "Ingatlah, perjalanan yang sesungguhnya bukan di dunia ini." Darman tersentak, matanya membesar, dan tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Darman terjatuh ke tanah. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Gelap, tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kesunyian yang menekan dadanya. Beberapa detik berlalu, matanya mulai bisa melihat lagi. Samar-samar, pemakaman itu kembali terlihat seperti semula. Tidak ada bangunan Ka'bah.
Tidak ada cahaya misterius. Semuanya tampak seperti biasa, sunyi dan sepi. Darman terhuyung, berdiri dengan lutut yang masih gemetar. Apa yang barusan ia alami? Apakah hanya ilusi? Atau sebuah peringatan? Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari keluar dari pemakaman. Jantungnya masih berdebar keras. Setiap bayangan nisan yang ia lewati terasa mengawasi. Angin malam yang berembus kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Setelah melewati gerbang berkarat, ia langsung menuju rumah kepala desa. Tangannya bergetar saat mengetuk pintu. Pak Karta, Pak Karta, buka. Saya Darman. Suaranya bergetar, penuh kepanikan. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka, memperlihatkan sosok lelaki tua dengan sorot mata penuh keheranan. Darman? Ada apa? Kenapa mukamu pucat begitu? Tanya Pak Karta. Darman terengah-engah, mencoba mengatur nafasnya. Pak, di kuburan, saya melihat Kabah muncul di tengah-tengah makam. Pak Karta mengerutkan kening. Apa maksudmu? Saya melihatnya sendiri. Bangunan Kabah muncul, bercahaya, besar. Lalu ada suara yang berbicara. Suara yang bukan suara manusia. Pak Karta menatap Darman dalam diam. Lalu, ia menghela napas berat. Darman, kau yakin tidak berhayal? Mungkin kau lelah atau salah lihat. Tidak, Pak. Saya sadar penuh. Ini nyata. Darman menggeleng keras. Pak Karta terdiam sejenak, lalu melirik jam dinding. Hampir tengah malam. Ia menghela napas, lalu menepuk bahu Darman. Baik, kita lihat sendiri ke sana. Aku akan membangunkan beberapa warga. Kalau memang ada yang aneh, kita selidiki bersama. Tak lama, Pak Karta membunyikan kentongan. Suara khas itu menggema di malam sunyi, membangunkan beberapa warga. Dalam waktu singkat, beberapa pria mulai berdatangan dengan wajah penuh tanda tanya. Ada apa, Pak Karta? Tanya salah satu warga. Pak Karta menatap mereka serius. Darman melihat sesuatu yang aneh di pemakaman. Kita perlu memastikan. Beberapa orang saling pandang, sebagian tampak ragu. Namun, karena penasaran, mereka setuju untuk pergi bersama. Malam itu, belasan orang berjalan menuju pemakaman dengan obor di tangan. Mereka memasuki area pekuburan, menyisir setiap sudutnya. Namun, tidak ada yang aneh. Makam-makam masih berada di tempatnya. Tidak ada bangunan besar. Tidak ada cahaya aneh. Hanya deretan nisan yang tampak suram dalam remang cahaya obor. Darman, di mana kau melihatnya? Tanya seorang warga. Darman menunjuk ke arah yang ia ingat. Di sana. Tepat di tengah-tengah makam itu. Semua orang menatap ke arah yang ditunjuk. Namun, mereka hanya melihat tanah lapang dengan beberapa batu nisan yang tertancap. Tidak ada apa-apa, men, ucap salah satu warga dengan nada ragu. Darman mengusap wajahnya. Tapi tadi ada. Aku yakin. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Ada yang percaya, ada yang mulai menganggap Darman hanya berhalusinasi. Pak Karta menghela napas. Baiklah. Tidak ada yang bisa kita lihat sekarang. Kita pulang dulu. Besok pagi kita datang lagi dengan lebih banyak orang. Warga pun bubar. Namun, tidak sedikit dari mereka yang merasa gelisah. Berita ini pasti akan menyebar cepat. Darman sendiri berjalan pulang dengan langkah berat. Ia yakin dengan apa yang ia lihat. Tapi kenapa sekarang semuanya menghilang? Saat tiba di rumah, ia menatap langit yang pekat. Angin masih berembus pelan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya. Apakah ini pertanda? Atau sebuah peringatan? Malam itu, ia tidur dengan penuh kegelisahan. Keesokan harinya, desanya akan gempar. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik, tetapi suasana desa sudah ramai. Kabar tentang Darman yang melihat Kabah di tengah kuburan menyebar begitu cepat.
Orang-orang berkumpul di warung kopi, berbicara dengan suara berbisik, sesekali melirik ke arah rumah Darman. Di antara mereka, ada yang percaya bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah, ada pula yang menganggap Darman hanya bermimpi atau mengalami gangguan jin. Pak Karta, kepala desa, duduk di beranda rumahnya, dikelilingi beberapa orang yang penasaran. Ia menghela napas berat, lalu berdiri. Kita akan ke pemakaman lagi. Kali ini lebih banyak orang ikut. Jika memang ada sesuatu yang aneh, kita harus mencari tahu, katanya tegas. Sejumlah warga setuju. Mereka bersiap-siap, membawa obor, cangkul, bahkan ada yang membawa air garam dan daun bidara, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang tidak kasat mata. Darman, yang sejak pagi duduk diam di rumahnya, merasa semakin resah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong. Saat rombongan warga berjalan menuju pemakaman, lebih banyak orang yang bergabung. Bahkan ada beberapa pemuda yang membawa ponsel untuk merekam kejadian ini, berharap bisa menangkap bukti nyata. Setibanya di pemakaman, suasana terasa berbeda. Matahari sudah bersinar, tetapi hawa di sekitar makam terasa lebih dingin dari biasanya. Burung-burung diam di dahan, seakan menunggu sesuatu. Darman berdiri di tengah, menatap tanah tempat ia melihat Ka'bah semalam. Ia menunjuk ke sana. Di sini. Tepat di sini aku melihatnya, katanya dengan suara gemetar. Warga mengitari tempat itu, beberapa orang menggali tanah dengan cangkul, mencari sesuatu yang tersembunyi. Namun, tidak ada apa-apa. Tidak ada jejak bangunan. Tidak ada sisa cahaya. Hanya tanah biasa dengan rerumputan liar. Para pemuda yang merekam video mulai kehilangan minat. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, menatap Darman dengan tatapan kasihan. Mungkin kau hanya mimpi, men, kata seorang pria tua sambil mengelus jenggotnya. Tapi aku tidak tidur. Pak, aku sadar penuh. Darman berusaha meyakinkan mereka. Pak Karta menghela napas. Mungkin ini hanya ilusi karena kau berada di pemakaman malam-malam. Bisa jadi kau terlalu lelah atau terlalu banyak pikiran. Darman menggigit bibirnya. Apakah ia memang hanya berhalusinasi? Tapi sebelum ia bisa menjawab, tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Astagfirullah. Tanah ini hangat. Semua orang menoleh. Seorang pria yang ikut menggali tanah memegang pasir dengan ekspresi kaget. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Warga bergegas mendekat, meraba tanah yang ia pegang. Benar, tanah di sana lebih hangat dari biasanya, seolah baru saja disentuh oleh sesuatu yang sangat panas. Seorang ulama desa, Kiai Hasan, yang sejak tadi dia memperhatikan, akhirnya melangkah maju. Ini bukan hal biasa, katanya pelan. Semua orang menoleh ke arahnya. Ini bisa jadi tanda. Sesuatu yang ingin mengingatkan kita, atau peringatan dari Allah, lanjutnya dengan suara yang dalam. Suasana menjadi tegang. Tidak ada yang berani berbicara. Darman merasa punggungnya meremang. Ia tahu, ini bukan sekadar ilusi. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Namun, ia belum tahu apa itu. Dan ia takut untuk mengetahuinya. Kiai Hasan berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya tampak serius. Ia memandangi tanah yang masih terasa hangat, lalu menarik napas dalam. Warga sekalian, suaranya tenang namun tegas. Jangan menganggap ini hal biasa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita. Orang-orang saling pandang, sebagian mulai berbisik dengan wajah cemas. Beberapa pemuda yang awalnya hanya ingin merekam kejadian ini kini menurunkan ponsel mereka, mulai merasakan sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Darman melangkah maju, suaranya sedikit bergetar. Kiai, apa maksudnya? Saya benar-benar melihat Ka'bah di sini semalam. Saya mendengar suara yang berkata, ingatlah, perjalanan yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Suasana hening. Kata-kata itu menggema di telinga semua orang yang hadir. Kiai Hasan menutup matanya sesaat, seperti sedang merenungkan sesuatu. Lalu,
Ia menatap warga satu persatu. Kita semua tahu bahwa hidup ini hanya sementara, katanya dengan suara berat. Ramadan sudah dekat, bulan yang seharusnya kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi lihatlah keadaan kita. Berapa banyak dari kita yang masih lalai dalam ibadah? Berapa banyak dari kita yang lupa pada rukun Islam kelima? Darman menahan napas. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Beberapa warga mulai tertunduk. Ada yang menggigit bibir, ada yang mengepalkan tangan di samping tubuh mereka, seolah menyadari sesuatu yang mereka abaikan selama ini. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, lanjut Kiai Hasan. Ka'bah adalah kiblat kita. Ibadah haji adalah kewajiban bagi yang mampu. Puasa Ramadan adalah perisai bagi jiwa. Jika benar ada tanda yang muncul di sini, maka ini adalah peringatan agar kita kembali ke jalan yang lurus. Warga mulai bergumam. Beberapa di antara mereka terlihat terharu. Ada pula yang mulai menangis diam-diam. Tapi kenapa muncul di kuburan, Kiai? Tanya seorang lelaki tua yang sejak tadi diam. Kiai Hasan tersenyum tipis. Karena kuburan adalah tempat akhir kita semua di dunia ini. Sebelum terlambat, sebelum jasad kita berbaring di sini, kita harus mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ibadah, doa, dan kebaikan itulah yang akan kita bawa. Bukan harta, bukan jabatan, bukan kenikmatan dunia. Kata-katanya menghujam hati setiap orang yang hadir. Darman merasakan sesuatu yang aneh dalam dadanya. Ia tidak bisa menjelaskan, tetapi ada rasa sesak, sekaligus haru yang memenuhi dirinya. Saat itu, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Daun-daun berbisik dalam kesunyian, seakan ikut memahami makna dari kejadian ini. Warga mulai berlutut, menundukkan kepala. Beberapa dari mereka mengangkat tangan, berdoa dalam diam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Darman merasa benar-benar kecil di hadapan kebesaran Allah. Namun, ini belum selesai. Sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Darman masih berdiri di tempatnya. Dada naik turun dengan napas yang belum teratur. Hatinya gelisah, pikirannya berputar-putar, mencoba memahami semua yang baru saja terjadi. Warga di sekelilingnya masih terdiam. Beberapa dari mereka menggenggam dada, meresapi setiap kata yang diucapkan Kiai Hasan. Namun, sebelum ada yang sempat berbicara lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Langit yang sejak tadi cerah mendadak berubah. Angin berembus lebih kencang, membuat dedaunan berguguran. Awan kelabu perlahan menggumpal di atas pemakaman. Lalu, di tengah kegelapan mendadak itu, sebuah cahaya muncul. Cahaya itu kecil, berpendar lembut di antara awan. Namun, semakin lama, semakin terang. Seperti bintang yang menyala di siang hari, meski matahari masih menggantung di langit. Warga mulai berbisik panik. Beberapa ada yang menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu apa? Suara seseorang bergetar. Astagfirullah. Langit bercahaya. Seorang ibu yang ikut datang mulai menangis. Darman mendongak. Matanya melebar. Cahaya itu terasa berbeda. Bukan seperti kilatan petir atau pantulan cahaya biasa. Ada sesuatu yang membuatnya merinding. Kiai Hasan melangkah maju. Tatapannya tajam menembus langit. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri dengan tenang. Namun, tatapannya penuh makna. Darman menelan ludah. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh semesta. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Dan saat itulah, suara azan dari masjid desa berkumandang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seakan menjadi jawaban dari segala kegelisahan, suara itu menggema, menembus langit yang masih bercahaya. Warga mulai menangis. Beberapa dari mereka langsung sujud di tanah, merasa begitu kecil di hadapan kebesarannya. Darman sendiri merasakan dadanya bergetar hebat. Semua ini bukan kebetulan. Ka'bah di pemakaman, suara misterius, tanah yang hangat, dan kini cahaya di langit. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja.
Mata Darman memanas. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan perasaan yang meluap di dadanya. Saat azan selesai, cahaya di langit perlahan mulai redup. Awan yang semula menggumpal mulai berangsur menghilang. Angin kembali berembus tenang. Langit kembali biru. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, hati setiap orang yang ada di pemakaman itu telah berubah. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi yang meragukan keanehan ini. Mereka semua tahu, ini adalah panggilan untuk kembali. Kembali kepadanya. Namun, perjalanan Darman belum selesai. Malam harinya, ia mengalami sesuatu yang lebih mengejutkan. Malam itu, Darman duduk di serambi rumahnya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, namun hatinya masih panas oleh berbagai pikiran yang mengganggu. Sejak kejadian di pemakaman tadi pagi, ia tidak bisa berhenti memikirkan semuanya. Keanehan demi keanehan yang terjadi, mulai dari Ka'bah yang muncul di kuburan, tanah yang hangat, cahaya di langit, hingga gema azan yang terasa begitu mengguncang hati. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bisiknya dalam hati. Lelah setelah seharian penuh dengan kegelisahan, Darman akhirnya masuk ke dalam rumah dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Tak butuh waktu lama, matanya mulai terasa berat, dan ia pun terlelap. Namun, malam itu ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di pemakaman. Segalanya tampak sama seperti sebelumnya. Kuburan yang sunyi, nisan-nisan yang berdiri diam, serta aroma tanah yang masih begitu kuat. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah pemakaman, Ka'bah kembali muncul. Berdiri megah, bercahaya, dan memancarkan kehangatan yang aneh. Darman merasa tubuhnya ringan. Ia mencoba melangkah maju, namun setiap langkah terasa begitu lambat, seperti berjalan di dalam air. Tiba-tiba, dari arah Ka'bah, terdengar suara. Waktumu tidak akan selamanya ada. Suara itu dalam, tenang, namun menusuk langsung ke hati. Darman mencoba mencari asal suara itu, namun tidak ada siapa-siapa. Ia ingin bertanya, ingin memahami maksudnya, tetapi tubuhnya terasa beku. Lalu, suara itu kembali berbicara. Perjalanan yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Kata-kata itu sama seperti yang ia dengar malam sebelumnya di pemakaman. Namun, kali ini terasa lebih jelas, lebih nyata, seolah suara itu langsung berbicara ke dalam jiwanya. Darman mulai gemetar. Ia menatap Ka'bah di depannya, merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadanya. Dan tiba-tiba, tanah di bawahnya retak. Ia merasakan tubuhnya seperti ditarik ke bawah, jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Jatuh, semakin dalam, semakin jauh. Lalu, ia terbangun. Darman tersentak, tubuhnya berkeringat, napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Ia terduduk di kasur, tangannya mencengkeram dada. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu jelas, begitu tajam, seolah bukan sekadar bunga tidur. Ia menatap ke sekeliling. Rumahnya masih gelap, sunyi, hanya terdengar suara jangkrik di luar. Namun, satu hal yang ia sadari adalah, tangannya gemetar. Dan ia tahu, ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sesuatu yang tidak bisa ia tunda lagi. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara ketukan terdengar di pintu rumahnya. Siapa yang datang di tengah malam begini? Dengan hati yang masih berdegup, Darman berdiri dan berjalan menuju pintu. Saat ia membukanya, ia tidak siap dengan apa yang ia lihat. Darman berdiri di depan pintu rumahnya. Tangannya masih gemetar. Dadanya naik turun dengan napas yang belum teratur. Ketukan itu terdengar lagi. Pelan, tetapi jelas. Ia menelan ludah, mengumpulkan keberanian. Lalu, dengan tangan yang sedikit bergetar, ia membuka pintu. Di depan rumahnya, berdiri seorang pria tua berjubah putih. Wajahnya bersih,
Matanya tajam namun lembut, memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Darman merasa pernah melihat pria ini, tapi ia tidak bisa mengingat di mana. Pria itu menatapnya dalam diam, lalu tersenyum tipis. Kau sudah melihatnya, bukan? Darman terkejut. Apa? Apa maksud Bapak? Kau melihat Ka'bah di tengah pemakaman. Kau mendengar suara yang memanggilmu. Kau merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Darman terdiam. Seluruh bulu kuduknya meremang. Bagaimana pria ini tahu semua itu? Pria tua itu melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Darman, meskipun bingung, entah kenapa tidak bisa menolak. Ia hanya mengikuti langkah tamunya menuju ruang tengah. Pria itu duduk di atas tikar, sementara Darman duduk di depannya. Apa yang kau alami bukan kebetulan, ucap pria itu. Suaranya tenang namun penuh makna. Itu adalah panggilan. Darman menelan ludah. Panggilan. Allah tidak pernah berbicara kepada manusia dengan sia-sia. Setiap kejadian memiliki maksud. Kau diberi kesempatan untuk melihat sesuatu yang tak semua orang bisa lihat. Pertanyaannya, apa yang akan kau lakukan setelah ini? Darman terdiam. Kata-kata pria itu menusuk langsung ke hatinya. Sejak kejadian di pemakaman, ia memang merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Seperti ada dorongan untuk melakukan sesuatu, tetapi ia tidak tahu apa. Aku. Darman mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Aku tidak mengerti. Apa yang harus aku lakukan? Pria itu tersenyum lagi. Sudah berapa lama kau menunda ibadahmu? Sudah berapa lama kau mengabaikan kewajibanmu? Kau tahu apa yang benar, tetapi kau terus mencari alasan untuk menundanya. Darman merasa dadanya sesak. Setiap kata pria itu seperti menampar kesadarannya. Ramadan akan datang, lanjut pria itu. Kau tahu bahwa bulan itu adalah bulan pengampunan, bulan kesempatan. Tetapi apakah kau sudah benar-benar bersiap? Apakah kau benar-benar menggunakannya untuk kembali? Darman menggigit bibirnya. Ia tahu jawabannya. Ia selalu berjanji akan berubah, tetapi selalu menunda. Ia selalu berkata akan lebih taat, tetapi selalu beralasan. Pria itu berdiri. Jangan menunggu sampai waktumu habis. Darman, hidup ini sementara. Kau sudah melihat tanda-tandanya. Darman menatap pria itu dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Siapa? Siapa Bapak sebenarnya? Pria itu tersenyum, lalu berbalik menuju pintu. Sebelum melangkah keluar, ia berkata pelan. Aku hanya seorang pengingat, seperti halnya mimpimu. Darman terkejut. Saat ia berdiri dan bergegas mengejar pria itu keluar, tidak ada siapa-siapa. Halaman rumahnya kosong. Pria itu menghilang. Darman berdiri mematung. Napasnya tercekat. Ia mencoba mencari ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan pria itu. Seolah ia tidak pernah ada. Namun, kata-kata pria itu masih bergema di telinganya. Jangan menunggu sampai waktumu habis. Darman menunduk. Hatinya bergetar hebat. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menunda. Ia harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Dan esok harinya, ia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Pagi itu, Darman terbangun lebih awal dari biasanya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Dadanya tidak lagi sesak oleh kebingungan. Hatinya tidak lagi dipenuhi keraguan. Ia merasa lebih ringan, seakan beban yang selama ini menghimpitnya perlahan mulai menghilang. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menarik napas panjang. Ingatan tentang pria misterius tadi malam masih begitu jelas di kepalanya. Kata-kata yang diucapkan pria itu terus terngiang, seolah menjadi pesan yang tak bisa ia abaikan. Jangan menunggu sampai waktumu habis. Darman meremas tangannya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tanpa membuang waktu, ia segera mengambil air wudhu. Dingin air yang menyentuh kulitnya terasa begitu berbeda pagi ini,
seolah menyegarkan jiwanya yang sudah lama kering. Ia berdiri di tengah rumahnya, menggelar sajadah, lalu menundukkan kepala dalam sujud yang begitu dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan hatinya benar-benar tenang. Setelah menunaikan sholat, Darman duduk sejenak, merenung. Ia tahu, ibadahnya tidak boleh berhenti sampai di sini. Ia harus mengambil langkah yang lebih besar. Maka, dengan tekad yang kuat, ia bangkit, mengenakan pakaian terbaiknya, lalu melangkah keluar rumah. Tujuannya jelas. Ia harus menemui Kyai Hasan. Desa masih dalam keadaan sepi saat Darman berjalan menuju rumah sang Kyai. Matahari baru saja menampakkan sinarnya, menciptakan bayangan panjang di jalan tanah yang masih sedikit basah oleh embun pagi. Saat ia tiba di rumah sederhana itu, ia mengetuk pintu dengan hati berdebar. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Kyai Hasan muncul dengan wajah penuh kebijaksanaan. "Darman?" tanyanya lembut. "Ada apa pagi-pagi begini?" Darman menatap mata ulama itu dengan penuh kesungguhan. "Kyai, saya ingin berubah." Kyai Hasan tersenyum tipis. Ia seolah sudah menduga kata-kata itu akan keluar. "Masuklah," katanya, memberi isyarat dengan tangannya. Darman melangkah masuk, duduk di atas tikar di ruang tamu sederhana itu. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara burung di luar. Lalu, dengan suara yang lirih namun penuh tekad, Darman berbicara. "Kyai, saya sudah terlalu lama jauh dari jalan yang benar. Saya menunda-nunda ibadah. Saya lalai dalam kewajiban saya. Tapi apa yang saya alami kemarin? Kabah di pemakaman, suara misterius, cahaya di langit, bahkan pria berjubah putih yang datang ke rumah saya merasa semua itu adalah peringatan." Mata Kyai Hasan menatapnya dalam, penuh pemahaman. Darman melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Saya tidak ingin menunggu lebih lama. Kyai, saya ingin benar-benar menjalankan ibadah saya. Saya ingin memperbaiki diri sebelum terlambat." Ia mengangkat wajahnya, menatap sang Kyai dengan mata berkaca-kaca. "Saya ingin menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya tahun ini. Dan..." Ia menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara bergetar, "Saya ingin menabung untuk pergi haji." Mata Kyai Hasan berbinar. Senyumnya merekah, penuh kehangatan. "Alhamdulillah, Darman," katanya lembut. Darman menggenggam lututnya erat. "Saya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu untuk bisa ke Tanah Suci, Kyai. Tapi saya ingin memulainya dari sekarang. Saya tidak ingin menunda lagi." Kyai Hasan mengangguk perlahan. "Setiap langkah menuju kebaikan selalu dimulai dari niat yang tulus," katanya. "Dan Allah selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali." Darman menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar siap untuk berubah. Namun, perubahan itu tidak akan mudah. Dan tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah keputusannya, Darman mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia lebih rajin ke masjid, lebih sering membaca Al-Quran, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Namun, seperti halnya setiap perjalanan menuju kebaikan, selalu ada ujian yang menghadang di awal. Hari itu, matahari mulai condong ke barat saat Darman berjalan pulang dari masjid. Hatinya masih terasa damai setelah mengikuti kajian sore yang diisi oleh Kyai Hasan. Namun, saat melewati gang sempit di desanya, ia dihentikan oleh beberapa pria yang berdiri di depan warung kopi. "Darman, kau berubah sekali sekarang," kata salah satu dari mereka, seorang pria bernama Ujang. Ia menyeringai, menggigit sebatang korek api di mulutnya. "Sejak kapan kau jadi orang alim?" Pria lain menimpali dengan nada mengejek. Darman berhenti sejenak, lalu tersenyum. "Saya hanya ingin memperbaiki diri, Kang." Ujang tertawa pendek. "Ah, tidak perlu terlalu serius dalam hidup, men. Kau ini dulu suka duduk di sini, main kartu, minum kopi, ngobrol sampai larut. Sekarang malah sibuk ke masjid.
Apa kau sudah lupa sama teman-temanmu? Darman menghela napas pelan. Ia tahu ini akan terjadi. Setiap perubahan akan selalu mendapat ujian. Saya tidak melupakan siapapun, Kang, katanya tenang. Tapi sekarang saya ingin mengisi waktu dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ujang mengangkat alis. Maksudmu selama ini kita tidak melakukan hal yang bermanfaat? Darman tersenyum lagi. Bukan begitu, Kang. Saya hanya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita semua punya pilihan masing-masing. Beberapa pria di sana saling pandang. Ada yang mendengus pelan, ada yang hanya mengangkat bahu. Kau sok suci sekarang, ya? Tanya salah satu dari mereka dengan nada tajam. Darman merasakan hatinya sedikit terusik. Dulu, ia akan membalas dengan emosi. Tapi sekarang, ia sadar, ini bagian dari ujian. Saya hanya ingin menjadi lebih baik, Kang, jawabnya lembut. Ujang mendengus. Kau yakin bisa bertahan? Kau yakin tidak akan kembali seperti dulu? Darman menatap pria itu dalam-dalam, lalu mengangguk. Insya Allah, Kang, saya akan berusaha. Tanpa berkata apa-apa lagi, Darman melanjutkan langkahnya. Ia bisa mendengar mereka masih berbisik di belakangnya, mungkin menertawakannya, mungkin mencemoohnya. Tapi ia tidak peduli. Dulu, ia memang sering duduk di warung itu, menghabiskan waktu tanpa arah. Tapi sekarang, ia punya tujuan yang jelas. Ia tidak akan kembali ke jalan yang lama. Namun, ujian itu belum berakhir. Saat malam tiba, ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. Sesuatu yang akan menguji keteguhannya dalam perjalanan ini. Malam itu, langit di desa Ciamis terlihat lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menggantung, menutupi sinar bulan. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan sore tadi. Darman duduk di serambi rumahnya, tangannya menggenggam tasbih kayu yang diberikan Kiai Hasan beberapa hari lalu. Ia merapal istighfar dalam hati, mencoba menenangkan diri setelah kejadian di warung kopi tadi siang. Perubahan memang tidak mudah. Ia tahu itu. Namun, ia tidak menyangka godaan akan datang begitu cepat. Saat ia masih larut dalam zikirnya, suara ketukan terdengar di pintu rumah. Tok, tok, tok. Darman membuka matanya. Siapa yang datang malam-malam begini? Ia berdiri, berjalan ke arah pintu, dan membukanya perlahan. Di depannya, berdiri seorang wanita. Darman terdiam. Dadanya tiba-tiba berdegup lebih cepat. Wanita itu bukan orang asing. Ia adalah Sari, seorang janda muda di desa yang dulu sering mengobrol dengannya saat ia masih sering nongkrong di warung kopi. Namun malam ini, ada yang berbeda. Sari berdiri di depan pintu dengan raut wajah ragu. Matanya menatap Darman dengan pandangan yang sulit diartikan. Darman. Suaranya lirih. Boleh aku masuk sebentar? Darman menelan ludah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kenapa dia datang ke rumahnya malam-malam begini? Sari tersenyum kecil. Aku hanya ingin bicara sebentar. Aku dengar dari orang-orang kalau kau sekarang berubah. Jadi orang alim. Darman menarik napas panjang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Sari, lebih baik kita bicara di sini saja, katanya dengan suara terkontrol. Wanita itu menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. Darman, aku hanya ingin tahu, apakah benar kau sudah tidak seperti dulu? Darman mengangguk pelan. Ya, Sari, aku ingin berubah. Aku ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sari tertawa kecil, tetapi ada kesedihan dalam matanya. Aku mengerti, tapi apakah kau tidak merasa kesepian? Pertanyaan itu menusuk dalam. Darman terdiam sesaat. Dulu, ia memang sering merasakan kesepian. Itu sebabnya ia menghabiskan waktu di warung kopi, berbincang dengan siapa saja yang bisa menemaninya. Namun sekarang, kesepian itu terasa berbeda. Ia tahu, ini bukan sekadar ujian. Ini adalah godaan.
Sari melangkah lebih dekat. Suaranya melembut. Aku hanya ingin bicara lebih lama. Darman, kita kan teman lama. Darman menatap mata wanita itu. Ia bisa merasakan perasaan Sari, rasa sepi, rasa butuh perhatian. Tapi ia juga tahu, jika ia membiarkan dirinya terbawa suasana, semuanya bisa kembali seperti dulu. Ia harus membuat keputusan sekarang. Dengan lembut, ia tersenyum. Sari, aku menghormatimu. Tapi aku tidak bisa seperti dulu lagi. Aku punya tujuan yang lebih besar sekarang. Mata Sari sedikit berkaca-kaca. Aku mengerti. Katanya lirih. Tanpa berkata lagi, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Darman yang masih berdiri di depan pintu. Darman menghela napas panjang. Malam itu, ia menyadari sesuatu. Godaan tidak hanya datang dalam bentuk keburukan yang jelas. Kadang, ia datang dalam bentuk halus, sebuah kesempatan, sebuah nostalgia, sebuah perasaan nyaman yang bisa membawanya kembali ke jalan yang salah. Ia menutup pintu, lalu kembali ke sajadahnya. Perjalanannya masih panjang. Dan ini baru permulaan. Darman menutup pintu dengan hati yang masih berdebar. Dadanya naik turun, bukan karena takut, tetapi karena menyadari betapa halusnya godaan yang menghampirinya. Ia kembali duduk di atas sajadahnya. Nafasnya ia atur perlahan. Namun, sebelum ia sempat membaca zikir, tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Darman tertegun. Ketukan itu lagi. Namun kali ini, suaranya terdengar lebih berat, lebih pelan, lebih menyeramkan. Ia menoleh ke arah pintu. Tadi, Sari sudah pergi. Jadi, siapa yang mengetuk pintu rumahnya di tengah malam seperti ini? Darman berdiri perlahan. Langkahnya terasa berat, tapi ia tetap melangkah. Setiap langkah yang ia ambil, bulu kuduknya semakin berdiri. Saat ia sampai di depan pintu, ia mengatur nafas, lalu bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti. Namun, saat ia hendak berbalik, tok, tok, tok. Lebih keras. Darman merasakan kakinya melemas. Ada sesuatu yang tidak beres. Tangannya terangkat, menyentuh gagang pintu. Perlahan, ia membukanya. Pintu berderit pelan. Namun, di luar tidak ada siapa-siapa. Halaman rumahnya kosong. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang berembus dingin. Darman melangkah keluar, menatap ke sekeliling. Jalanan desa tampak sunyi, hanya ditemani lampu-lampu temaram yang menggantung di beberapa rumah. Ia menghela napas. Mungkin hanya perasaannya saja, mungkin hanya angin. Namun, saat ia hendak kembali masuk, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Di ujung jalan, di bawah pohon beringin besar yang sudah berusia ratusan tahun, berdiri sosok hitam. Tinggi, kurus, diam, dan tak bergerak. Darman menelan ludah. Sosok itu berdiri membelakanginya. Namun, ada sesuatu yang membuat Darman tidak bisa mengalihkan pandangan. Jantungnya berdetak kencang. Ia merasa seperti dipaku di tempat, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpaling. Dan saat ia berpikir untuk segera masuk kembali ke dalam rumah, sosok itu berbalik perlahan. Darman merasakan tubuhnya membeku. Wajah sosok itu tertutup kain hitam, tetapi matanya berwarna merah menyala. Darman tidak bisa bernapas. Saat itu juga, suara menggelegar terdengar di sekelilingnya. Darman, perjalananmu tidak akan mudah. Darman tersentak, tubuhnya terasa lemas. Seketika, kakinya gemetar, dan pandangannya mulai buram. Dunia terasa berputar. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar suara lain, lebih lembut, lebih menenangkan. Tetaplah di jalannya, kau akan selamat. Lalu semuanya menghilang. Darman jatuh tersungkur. Malam itu, ia mengalami ujian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun,
Apakah ia siap menghadapi apa yang akan datang selanjutnya? Darman terbangun dengan tubuh terasa berat. Matanya masih buram. Pikirannya masih berkabut. Ia mencoba menggerakkan tangan, namun tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menindihnya. Pelan-pelan, ia menyadari sesuatu. Ia masih berada di serambi rumahnya. Sajadahnya masih terbentang di lantai. Tasbih kayu yang tadi ia genggam kini tergeletak tak jauh dari tangannya. Namun, yang membuatnya semakin merinding adalah pintu rumahnya terbuka lebar. Darman menelan ludah. Ia ingat betul bahwa ia hanya membuka pintu sedikit tadi malam. Tapi sekarang, pintu itu terbuka sepenuhnya, menghadap ke jalan desa yang masih sepi dalam kegelapan dini hari. Ia segera duduk, mengusap wajahnya yang masih berkeringat dingin. Napasnya tersengal, jantungnya masih berdetak tak menentu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya pelan. Apakah ia hanya bermimpi? Ataukah kejadian tadi benar-benar nyata? Matanya melirik ke arah pohon beringin di ujung jalan. Samar-samar, ia masih bisa membayangkan sosok hitam itu berdiri di sana, dengan mata merah menyala yang menatapnya tanpa berkedip. Namun, kini pohon itu tampak kosong. Hanya daun-daun yang bergoyang pelan tertiup angin. Darman menghela napas panjang. Ia merasa tubuhnya masih gemetar. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Apapun yang terjadi tadi malam, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian. Sebuah peringatan bahwa setiap langkah menuju kebaikan akan selalu dihadang oleh godaan dan rintangan. Ia harus lebih kuat. Ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan tekad yang semakin kuat, ia bangkit, lalu menutup pintu rumahnya dengan hati-hati. Namun, saat ia hendak kembali ke kamar, pandangannya tertuju pada sebuah benda di lantai serambi. Sebuah batu kecil, hitam, dan terasa panas saat disentuh. Darman mengerutkan kening. Dari mana batu ini datang? Ia menggenggamnya erat, lalu menatapnya dengan penuh tanda tanya. Mungkin ini adalah sisa dari sesuatu yang lebih besar. Atau mungkin, ini adalah isyarat bahwa ujiannya baru saja dimulai. Tanpa pikir panjang, ia memasukkan batu itu ke dalam saku, lalu berjalan menuju kamar. Ia harus beristirahat, karena esok harinya, sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, matahari sudah mulai naik ketika Darman membuka matanya. Tubuhnya masih terasa lelah, tetapi pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang terus berputar. Ia duduk di tepi tempat tidur, merasakan kantong celananya yang masih menyimpan batu hitam yang ia temukan di serambi rumahnya tadi malam. Darman mengeluarkan batu itu perlahan. Batu itu kecil, seukuran kelereng, tetapi terasa lebih berat dari yang seharusnya. Warnanya hitam pekat, dengan permukaan yang halus, namun di beberapa bagian terdapat guratan samar yang tampak seperti pola alami. Namun, yang paling aneh, batu itu masih terasa hangat, meski seharian dibiarkan begitu saja. Darman menatapnya lama, lalu menggenggamnya erat. Ia tahu, ini bukan batu biasa. Ia harus bertanya pada seseorang yang bisa memahami hal seperti ini. Dan orang pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah Kyai Hasan. Tanpa membuang waktu, Darman segera bersiap. Ia keluar rumah dengan langkah cepat, menuju kediaman sang Kyai. Setibanya di rumah Kyai Hasan, ia mengetuk pintu dengan sedikit tergesa. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Wajah bijaksana Kyai Hasan muncul dari balik pintu, menatap Darman dengan sorot mata penuh ketenangan. Darman. Kyai Hasan tersenyum tipis. Masuklah. Darman masuk dan duduk di ruangan kecil tempat biasa mereka berbincang. Setelah menyeruput teh yang disuguhkan, ia mengeluarkan batu hitam dari kantongnya dan meletakkannya di atas meja. Kyai, suaranya sedikit bergetar. Tolong lihat ini. Saya menemukannya tadi malam, setelah mengalami sesuatu yang aneh. Kyai Hasan mengernyitkan dahi. Ia meraih batu itu, menggenggamnya sebentar, lalu menutup matanya. Hening. Darman menunggu dengan jantung berdebar. Setelah beberapa saat,
Kiai Hasan membuka matanya dan menatap Darman dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Batu ini. Kiai Hasan berbisik. Bukan batu biasa. Darman menahan napas. Apa maksudnya, Ki? Kiai Hasan mengelus janggutnya. Batu ini mengandung energi yang tidak berasal dari dunia ini. Aku tidak bisa memastikan asalnya, tetapi yang jelas, batu ini muncul di hadapanmu bukan tanpa alasan. Darman menggigit bibirnya. Ia sudah menduga hal itu. Saya merasa seperti diuji. Kiai, sejak melihat Ka'bah di pemakaman, banyak hal aneh terjadi. Gangguan, godaan, bahkan mimpi-mimpi yang terasa begitu nyata. Kiai Hasan mengangguk pelan. Semakin dekat seseorang dengan jalan kebaikan, semakin besar ujian yang akan ia hadapi. Kau sedang diuji, Darman. Dan batu ini mungkin adalah bagian dari ujian itu. Darman menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Kiai Hasan menatapnya lama, lalu berkata dengan nada lembut tetapi penuh ketegasan. Kau harus lebih kuat dalam ibadahmu. Bulan Ramadan sudah dekat. Gunakan waktu ini untuk memperkuat hati dan jiwamu. Jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh godaan atau rasa takut. Darman mengepalkan tangan. Ia tidak ingin mundur. Ia tidak ingin kembali ke masa lalunya yang penuh kelalaian. Ia ingin berubah. Dan apapun yang terjadi, ia akan menghadapinya. Namun, ia belum tahu bahwa malam berikutnya akan menjadi malam yang paling menegangkan dalam hidupnya. Darman pulang dari rumah Kiai Hasan dengan pikiran yang masih dipenuhi banyak pertanyaan. Batu hitam itu kini tersimpan kembali dalam sakunya. Terasa semakin berat seiring dengan beban di hatinya. Langkahnya cepat. Namun setiap kali angin berembus melewati tubuhnya, ada perasaan aneh yang menjalari tengkuknya. Seolah ada yang mengawasinya. Namun, ia mencoba mengabaikannya. Hari itu berlalu seperti biasa. Darman menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran, membantu warga di masjid, dan merenungkan segala yang telah ia alami. Namun, malamnya, segalanya berubah. Ketika waktu sudah melewati tengah malam, suasana desa semakin sunyi. Darman duduk di serambi rumahnya, menatap langit. Bintang-bintang berkelip samar di balik awan tipis. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lalu, semuanya berubah. Angin yang tadinya hanya berembus pelan mendadak berhenti. Seakan seluruh desa membeku dalam kesunyian yang janggal. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin. Hanya keheningan yang begitu mencekam. Darman merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berdiri perlahan. Matanya menyapu sekeliling rumahnya. Lalu, tok, tok, tok. Suara ketukan itu lagi. Darman menatap pintu rumahnya dengan napas tertahan. Tubuhnya terasa kaku. Namun kali ini, ketukan itu tidak hanya terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Dari jendela belakang. Tok, tok, tok. Dari dinding rumah. Tok, tok, tok. Dari atap. Darman mulai gemetar. Ia tahu ini bukan manusia. Tangannya terangkat perlahan, memegang batu hitam di sakunya. Batu itu terasa semakin panas, seolah bereaksi terhadap sesuatu yang ada di luar sana. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Dari celah-celah dinding rumah, angin dingin mulai merembes masuk. Bukan angin biasa. Angin itu membawa bisikan. Kau tidak akan bisa lari. Kau sudah terlalu jauh melangkah. Berhenti sekarang, sebelum semuanya terlambat. Darman merasakan tengkuknya merinding. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan hatinya. Tidak, ia tidak boleh takut. Ia tidak boleh goyah. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia mulai membaca ayat kursi. Namun, semakin ia membaca, semakin kuat suara bisikan itu. Hentikan. Jangan teruskan. Kau akan menyesal. Darman mengepalkan tangannya lebih erat. Tidak, ia akan tetap di jalan ini.
Apapun yang terjadi, ia tidak akan kembali ke masa lalunya. Ia semakin mengeraskan suaranya, membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan. Dan saat itu juga, sesuatu terjadi. Batu hitam di sakunya tiba-tiba bergetar. Seketika, angin di dalam rumahnya berputar kencang, menghantam setiap sudut ruangan, membuat pintu dan jendela berderak keras. Lalu, semuanya berhenti. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti rumahnya. Darman membuka matanya perlahan. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi ketukan. Hanya dirinya, berdiri di tengah ruangan dengan keringat dingin mengalir di pelipis. Ia menatap sekeliling, memastikan semuanya benar-benar telah berakhir. Lalu, ia menatap batu hitam di tangannya. Batu itu kini terasa dingin. Namun, satu hal yang ia sadari. Guratan-guratan samar yang ada di permukaan batu itu kini terlihat lebih jelas. Dan yang membuatnya semakin merinding. Guratan itu membentuk sesuatu. Tulisan Arab yang samar-samar berbunyi, "Sabar dan bertahan." Darman terdiam lama. Ia tahu, ini bukan akhir. Perjalanannya masih panjang. Dan ujian yang lebih besar mungkin masih menunggunya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Tidak sekarang. Tidak pernah. Pagi itu, Darman duduk termenung di serambi rumahnya. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, tetapi pikirannya masih tertinggal di kejadian semalam. Tangannya masih menggenggam batu hitam itu, memperhatikan guratan yang kini lebih jelas. Tulisan, "Sabar dan bertahan," terasa seperti pesan langsung kepadanya. Ia menghela napas panjang. Apa arti dari semua ini? Apakah ini ujian? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang menantinya? Darman tahu, ia harus mencari jawabannya. Dan satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Kiai Hasan. Tanpa menunggu lama, ia segera bersiap dan berjalan menuju rumah sang Kiai. Setibanya di rumah Kiai Hasan, ia menemukan sang ulama tengah duduk di beranda, menyesap secangkir teh. Seolah sudah menunggunya. "Darman," Kiai Hasan tersenyum tipis. "Kau datang lebih awal hari ini." Darman menunduk hormat, lalu duduk di hadapan beliau. "Kiai, saya mengalami sesuatu tadi malam. Saya merasa seperti diuji dengan sesuatu yang tak kasat mata." Kiai Hasan meletakkan cangkirnya. "Ceritakanlah." Darman mulai menjelaskan semuanya. Dari suara ketukan yang datang dari berbagai arah, angin dingin yang berisi bisikan, hingga bagaimana batu hitam yang ia simpan tiba-tiba bereaksi. Saat ia selesai bercerita, Kiai Hasan menghela napas panjang. "Ujianmu semakin berat, Darman," katanya dengan nada tenang. "Itu artinya, langkahmu menuju kebaikan sudah semakin jauh. Dan semakin dekat seseorang dengan cahaya, semakin besar pula bayangan yang mengikutinya." Darman menelan ludah. "Jadi, ini adalah ujian." Kiai Hasan mengangguk. Tidak ada perubahan tanpa rintangan. Tidak ada hijrah tanpa cobaan. Allah sedang menguji hatimu. Apakah kau benar-benar ingin tetap di jalan ini, ataukah kau akan menyerah dan kembali seperti dulu? Darman terdiam. Ia menggenggam batu hitam itu lebih erat. "Kiai, lalu bagaimana dengan batu ini? Apa arti dari tulisan yang tiba-tiba muncul?" Kiai Hasan mengambil batu itu dengan hati-hati. Ia menatapnya lama, mengamati guratan yang kini lebih jelas. "Sabar dan bertahan," gumamnya. Lalu, ia menatap Darman dalam-dalam. "Ini adalah pesan untukmu. Jangan menyerah. Jangan goyah. Tetaplah bertahan, seberapa besar pun godaan yang datang." Darman menahan napas. Ia merasa semakin yakin. Apapun yang terjadi, ia tidak boleh mundur. Ia harus terus melangkah. Namun, saat ia merasa mulai mengerti semuanya, Kiai Hasan menambahkan sesuatu yang membuatnya merinding. "Batu ini bukan sekadar batu biasa. Darman, aku pernah mendengar tentang benda seperti ini sebelumnya, dan jika dugaanku benar,
Kiai Hasan menatap Darman dengan sorot mata yang penuh kehati-hatian. Batu ini mungkin pernah menyentuh tanah suci. Darman terperanjat. Maksud Kiai, batu ini berasal dari Mekah. Kiai Hasan mengangguk perlahan. Aku tidak yakin sepenuhnya. Tapi aku pernah mendengar kisah tentang batu-batu yang membawa pesan bagi orang-orang yang dipilih untuk perjalanan spiritual. Jika benar, maka ini bukan sekadar ujian biasa. Ini adalah panggilan. Darman merasakan tengkuknya merinding. Panggilan? Panggilan untuk apa? Ia menatap batu itu lagi. Hatinya bergetar. Jika benar ini adalah panggilan, maka ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantinya. Sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun, ia harus siap. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Dan untuk itu, ia harus bersiap menghadapi ujian yang lebih besar. Setelah mendengar penjelasan dari Kiai Hasan, dada Darman terasa semakin sesak. Jika batu ini memang pernah menyentuh tanah suci, maka ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah panggilan. Tapi panggilan untuk apa? Haji. Ibadah yang selama ini ia tunda karena alasan belum siap? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia ketahui? Darman menggenggam batu itu erat. Guratan tulisan, sabar dan bertahan, kini terasa lebih hidup, seolah menuntunnya ke sebuah jawaban yang masih tertutup tirai misteri. Ia menatap Kiai Hasan. Kiai, jika ini memang panggilan, lalu apa yang harus saya lakukan? Kiai Hasan tersenyum tipis, sorot matanya tajam. Kau sudah tahu jawabannya, Darman. Hanya saja, hatimu masih ragu untuk mengakuinya. Darman terdiam. Ya, ia tahu jawabannya. Sejak pertama kali melihat Ka'bah di tengah pemakaman, sejak mendengar suara yang berkata, perjalanan yang sesungguhnya bukan di dunia ini, sejak mengalami gangguan-gangguan aneh yang menguji keteguhannya, semua mengarah pada satu hal. Ia harus berangkat ke Tanah Suci. Tapi bagaimana? Ia bahkan belum memiliki tabungan cukup. Ia bukan orang kaya, bukan orang yang bisa dengan mudah membeli tiket dan langsung pergi berhaji. Darman menarik napas dalam. Kiai, saya ingin pergi ke Mekah, tapi saya tidak punya cukup uang. Saya bahkan belum mendaftar haji. Kiai Hasan tersenyum, lalu menepuk pundaknya. Jangan pikirkan bagaimana. Jika Allah memanggil seseorang, maka dia sendiri yang akan membuka jalannya. Darman mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, seorang pemuda tiba-tiba muncul di pintu rumah Kiai Hasan, wajahnya penuh kegelisahan. Kiai, ada yang harus Anda lihat di masjid. Sesuatu yang aneh terjadi. Darman dan Kiai Hasan saling pandang. Tanpa berpikir dua kali, mereka segera bangkit dan bergegas menuju masjid desa. Sesampainya di masjid, beberapa warga sudah berkumpul. Mereka berdiri melingkar, menatap sesuatu di lantai dekat mimbar. Saat Darman dan Kiai Hasan melangkah masuk, seorang warga menoleh dan berkata dengan suara gemetar. Kiai, ini terjadi begitu saja. Kami semua melihatnya. Darman mengerutkan kening, lalu mengikuti arah pandangan mereka. Dan saat ia melihat apa yang ada di lantai, dadanya langsung terasa sesak. Di atas permadani masjid, ada jejak kaki. Bukan jejak kaki biasa. Jejak itu tampak seperti bekas kaki seseorang yang basah. Tetapi, tidak ada satupun orang yang masuk ke masjid dalam keadaan basah hari itu. Yang lebih aneh lagi, jejak itu membentuk arah lurus ke arah kiblat, langsung menuju ke arah Mekah. Suasana di masjid menjadi begitu sunyi. Semua orang merinding. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Darman menelan ludah. Ia tahu. Ini adalah tanda. Bukan lagi sekadar kebetulan. Panggilan itu nyata. Dan ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya ia bisa berangkat ke Tanah Suci? Dan sebelum ia bisa menemukan jawabannya, sebuah kabar mengejutkan datang kepadanya.
Kabar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suasana di dalam masjid masih dipenuhi ketegangan. Jejak kaki basah yang muncul entah dari mana, mengarah langsung ke kiblat, membuat semua orang terdiam dalam ketakutan dan kebingungan. Darman masih terpaku di tempatnya. Hatinya berdegup kencang. Apakah ini tanda lain? Apakah ini jawaban dari pertanyaannya tentang bagaimana ia bisa berangkat ke Tanah Suci? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seorang pria tua tiba-tiba berlari masuk ke dalam masjid, terengah-engah. Darman! Suaranya serak, membuat semua orang menoleh. Darman menatap pria itu dengan bingung. Ia mengenalnya. Pria itu adalah Pak Salim, salah satu orang terkaya di desa, seorang pedagang kain yang sudah lama dikenal dermawan. Pak Salim melangkah cepat ke arah Darman. Wajahnya tampak panik namun penuh harapan. "Darman, aku mencarimu sejak tadi pagi," katanya. Suaranya bergetar. Darman mengerutkan kening. "Ada apa, Pak?" Pak Salim menarik napas panjang, lalu menatapnya dengan mata penuh keyakinan. "Kau mau berangkat haji tahun ini?" Darman terkejut. Tubuhnya menegang. Ia tidak mengerti maksud pertanyaan itu. "Apa maksud Bapak?" tanyanya, nyaris berbisik. Pak Salim menelan ludah. "Istriku baru saja meninggal beberapa minggu lalu, dan aku sudah mendaftarkan keberangkatan haji untuk kami berdua. Tapi sekarang, aku tidak ingin pergi sendirian. Aku ingin memberikan satu kursiku kepada seseorang yang pantas." Darman semakin bingung. Ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Lalu, Pak Salim melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. "Darman, aku ingin kau berangkat haji menggantikan almarhumah istriku." Semua orang yang ada di dalam masjid terkejut. Darman sendiri merasakan tubuhnya melemas. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa? Bapak serius?" Suaranya terdengar patah-patah. Pak Salim mengangguk. "Aku tidak asal memilih, Darman. Beberapa hari terakhir, aku mendengar cerita tentang perubahanmu. Aku melihat sendiri bagaimana kau berusaha menjadi lebih baik. Dan tadi pagi, aku bermimpi." Darman menegang. Pak Salim melanjutkan, suaranya bergetar. "Aku bermimpi bertemu istriku." Ia tersenyum dan berkata, "Salim, jangan pergi sendiri. Ada seseorang yang harus ikut bersamamu. Carilah dia di masjid. Kau akan menemukannya di sana." Pak Salim menatap Darman dengan mata berkaca-kaca. "Saat aku datang ke masjid, aku mendengar mereka membicarakanmu. Aku yakin, kaulah orang yang dimaksud dalam mimpiku." Darman tidak bisa berkata apa-apa. Dadanya terasa sesak. Seakan, seluruh perjalanan yang ia lalui, kabah di pemakaman, suara misterius, gangguan-gangguan di malam hari, batu hitam yang muncul di rumahnya, hingga jejak kaki di dalam masjid, semuanya mengarah ke titik ini. Panggilan itu nyata. Dan kini, jalannya telah terbuka. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia menggigit bibirnya, menahan haru yang begitu mendalam. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Pak, saya tidak tahu harus berkata apa, tapi jika ini benar takdir yang Allah tetapkan, saya menerima." Pak Salim tersenyum lega. "Alhamdulillah." Suasana di dalam masjid menjadi syahdu. Beberapa orang menundukkan kepala, terharu dengan kebesaran takdir yang sedang terjadi di depan mata mereka. Darman mengepalkan tangannya. Akhirnya, ia mengerti. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah panggilan. Dan ia harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Namun, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekadar perjalanan fisik. Ujian sebenarnya baru akan dimulai. Dan Darman belum tahu. Di Mekah, sesuatu yang lebih besar akan menunggunya. Darman masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Tawaran Pak Salim bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah jawaban atas semua tanda yang ia terima selama ini. Beberapa hari setelah kejadian di masjid, segala persiapan keberangkatannya ke Tanah Suci mulai dilakukan.
Proses pergantian nama dalam daftar haji berjalan lebih cepat dari perkiraan. Seolah ada tangan tak terlihat yang mempermudah segalanya. Dan akhirnya, hari keberangkatan pun tiba. Di pagi yang cerah, Darman berdiri di depan rumahnya, mengenakan pakaian ihram untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kain putih itu membalut tubuhnya dengan sederhana, namun hatinya bergetar hebat. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan menuju rumah Allah. Pak Salim menepuk pundaknya. Siap, Darman. Darman menarik napas panjang, lalu mengangguk mantap. Siap, Pak. Warga desa datang berbondong-bondong untuk mengantarkan mereka ke bandara. Beberapa orang menyalaminya, memberi doa, bahkan ada yang meneteskan air mata haru. Di tengah kerumunan, Darman melihat Kiai Hasan tersenyum bangga. Darman menghampiri beliau dan menundukkan kepala dengan penuh hormat. Terima kasih atas semua bimbingan Kiai. Tanpa Kiai, saya mungkin tidak akan sampai di titik ini. Kiai Hasan mengelus bahunya. Aku hanya perantara, Darman. Allah lah yang memilihmu untuk perjalanan ini. Ingat, haji bukan hanya tentang raga yang berangkat ke tanah suci, tapi juga hati yang benar-benar tunduk kepadanya. Darman mengangguk. Kata-kata itu tertanam dalam di hatinya. Di dalam pesawat, ia duduk di dekat jendela, menatap awan yang menghampar luas. Hatinya masih berdebar. Ia masih belum bisa melupakan semua kejadian aneh yang ia alami sebelumnya. Kabah yang muncul di pemakaman. Suara yang berbisik di malam hari. Batu hitam yang muncul begitu saja. Jejak kaki misterius di masjid. Apakah semua itu akan berhenti setelah ia tiba di Mekah? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya di sana? Darman menutup matanya, berusaha menenangkan pikirannya. Ia tidak tahu jawabannya sekarang. Tapi satu hal yang pasti, ia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Karena ini bukan sekadar perjalanan ke Mekah. Ini adalah perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri. Dan begitu ia menginjakan kaki di tanah suci, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya akan terjadi. Pesawat yang membawa Darman dan rombongan akhirnya mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Begitu roda pesawat menyentuh landasan, dada Darman terasa bergetar hebat. Ia telah tiba di tanah suci. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Pak Salim menepuk pundaknya. Darman, kau baik-baik saja. Darman mengangguk. Suaranya serak. Saya masih sulit percaya. Pak, saya benar-benar di sini. Pak Salim tersenyum. Alhamdulillah. Nikmatilah setiap langkahmu di sini. Kau dipanggil bukan tanpa alasan. Darman mengangguk. Ia menyeka air matanya, lalu beranjak bersama rombongan menuju bus yang akan membawa mereka ke Mekah. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di kota suci Mekah. Begitu memasuki area Masjidil Haram, Darman merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Langkahnya terasa lebih ringan, seolah ada magnet tak kasat mata yang menariknya mendekat. Dan saat ia melihat Ka'bah, lututnya langsung melemas. Di hadapannya, berdiri bangunan yang selama ini hanya ia lihat dari gambar dan layar televisi. Bangunan yang pernah muncul dalam visinya di pemakaman. Ka'bah. Darman jatuh bersimpuh. Air matanya tak terbendung. Suara takbir dan zikir bergema di sekelilingnya. Namun di telinganya, semuanya terasa begitu sunyi. Hanya ada dirinya dan Allah. Ia menutup mata. Hatinya bergetar. Ya Allah, Engkau telah memanggilku ke sini. Apa yang Kau kehendaki dariku? Saat ia membuka mata kembali, sesuatu yang aneh terjadi. Pandangan matanya menangkap sosok seseorang di antara lautan manusia yang sedang tawaf. Sosok pria berjubah putih. Darman tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Itu pria yang pernah datang ke rumahnya. Pria misterius yang pernah memberi peringatan padanya. Namun sebelum ia bisa bergerak, pria itu berbalik, melangkah perlahan, lalu menghilang di tengah kerumunan. Darman langsung berdiri.
Pak Salim, saya harus pergi sebentar. Tanpa menunggu jawaban, ia menerobos lautan manusia, mencoba mencari sosok itu. Namun semakin ia mencari, semakin sulit menemukannya. Pria itu menghilang, seolah hanya bayangan. Tapi Darman tahu, itu bukan kebetulan. Sesuatu sedang menuntunnya. Ia harus menemukan jawabannya. Dan ia belum tahu bahwa dalam waktu dekat, ia akan mengalami kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Darman masih berdiri di tengah lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah. Napasnya tersengal, jantungnya masih berdebar kencang. Sosok pria berjubah putih yang ia lihat tadi, kemana perginya? Ia yakin tidak salah lihat. Itu pria yang sama. Pria misterius yang pernah mengetuk pintu rumahnya di Ciamis. Namun, bagaimana mungkin pria itu ada di sini? Ia mencoba mengatur napasnya. Kepalanya berputar. Matanya menyapu sekeliling. Ribuan orang sedang tawaf, berpakaian ihram, bergerak dalam putaran yang tak terputus. Darman meneguk ludah. Jika pria itu benar-benar ada di sini, ia harus menemukannya. Tanpa berpikir panjang, ia mulai berjalan cepat di antara kerumunan. Setiap beberapa langkah, ia berhenti, mengamati wajah-wajah yang melintas. Namun, tidak ada. Pria itu menghilang. Tapi saat ia hampir menyerah, matanya menangkap sesuatu di lantai marmer putih yang mengitari Ka'bah. Sebuah jejak kaki basah. Darman menahan napas. Jejak itu mirip dengan yang pernah muncul di masjid desanya. Hatinya berdebar lebih kencang. Ia menunduk, memperhatikan arah jejak kaki itu. Jejak itu tidak memudar, meski ribuan orang berlalu lalang. Seakan menuntunnya ke suatu tempat. Darman mulai mengikutinya. Langkahnya hati-hati, tubuhnya menunduk sedikit agar tidak kehilangan arah jejak itu. Jejak itu membawanya ke dekat makam Ibrahim. Ia berhenti di sana, berdiri di antara para jamaah yang sedang berdoa. Jejak kaki itu berakhir di titik itu. Darman mengernyitkan dahi. Kenapa berhenti di sini? Ia mengangkat wajahnya, menatap makam Ibrahim. Sebuah kaca pelindung yang di dalamnya terdapat batu yang diakini sebagai tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Dan saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya dari lampu-lampu Masjidil Haram mendadak terasa lebih terang. Tidak, ini bukan pantulan biasa. Cahaya itu seakan mengarah langsung ke batu di dalam makam Ibrahim. Darman menahan napas. Batu itu, guratannya. Ia merasa pernah melihat pola itu sebelumnya. Jantungnya berdebar hebat. Ia segera merogoh saku ihramnya dan mengeluarkan batu hitam yang selama ini ia bawa dari Ciamis. Saat ia menatap kedua batu itu secara bersamaan, mereka memiliki pola yang sama. Darman tersentak. Tubuhnya bergetar. Ini bukan kebetulan. Ini bukan ilusi. Batu yang selama ini ia bawa ternyata memiliki hubungan dengan tanah suci. Namun, apa artinya? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara azan berkumandang dari menara Masjidil Haram. Lembut, kuat, menggetarkan. Darman menutup mata, merasakan getaran suara itu masuk hingga ke jiwanya. Dan saat ia membuka matanya kembali, ia merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Sebuah rahasia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengungkap kenapa ia benar-benar dipanggil ke sini. Darman masih berdiri di depan makam Ibrahim. Napasnya tersengal, tubuhnya terasa semakin ringan namun hatinya bergetar hebat. Batu hitam yang ia bawa dari Ciamis memiliki pola yang sama dengan batu di dalam makam Ibrahim. Bagaimana mungkin? Apa hubungan antara batu itu dengan dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Tapi sebelum ia bisa mencari jawaban, seseorang menepuk pundaknya. Darman. Darman tersentak. Ia menoleh cepat. Di hadapannya, berdiri seorang pria berjubah putih. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun menenangkan. Itu dia. Pria yang sama. Pria yang pernah datang ke rumahnya di Ciamis. Darman membuka mulutnya,
ingin berbicara, tapi pria itu menggeleng pelan. Ikut aku. Tanpa sadar, Darman menurut. Pria itu berjalan perlahan, melangkah melewati kerumunan jamaah yang masih sibuk beribadah. Darman mengikutinya tanpa banyak berpikir. Mereka berjalan ke arah yang lebih sepi, menuju salah satu sudut Masjidil Haram. Saat mereka berhenti, pria itu berbalik dan menatap Darman dengan sorot mata yang lebih dalam. Kau pasti bertanya-tanya kenapa kau ada di sini. Darman menelan ludah. Siapa? Siapa sebenarnya Anda? Pria itu tersenyum. Aku hanya seseorang yang ditugaskan untuk memastikan kau sampai ke tempat ini. Darman mengernyitkan dahi. Ditugaskan oleh siapa? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Ka'bah. Ini bukan hanya perjalanan haji biasa untukmu, Darman. Ada sesuatu yang harus kau temukan di sini. Sesuatu yang berhubungan dengan masa lalumu. Darman terkejut. Masa lalu. Pria itu mengangguk. Batu yang kau bawa, bukan sekadar batu. Itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan kau memiliki ikatan dengannya. Darman semakin bingung. Ia mengeluarkan batu hitam dari sakunya dan menunjukkannya pada pria itu. Ini? Tapi bagaimana mungkin? Saya menemukannya di rumah saya. Di Ciamis. Pria itu tersenyum tipis. Kau pikir itu kebetulan? Darman menggigit bibirnya. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada yang kebetulan dalam semua kejadian yang ia alami. Pria itu melanjutkan. Batu itu adalah bagian dari jejak yang telah lama hilang. Jejak yang hanya bisa ditemukan oleh seseorang yang terpilih untuk menemukannya. Darman merasa seluruh tubuhnya semakin merinding. Terpilih? Untuk apa? Pria itu menatapnya dalam-dalam. Untuk membuka kembali sesuatu yang telah lama terkubur. Darman menelan ludah. Apa maksudnya? Apa yang harus ia temukan? Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, pria itu melangkah mundur. Sekarang, kau harus melanjutkan perjalanan ini sendiri. Darman terperanjat. Tunggu. Saya masih punya banyak pertanyaan. Namun, pria itu hanya tersenyum, lalu melangkah mundur lagi, dan menghilang. Darman terdiam. Seperti hembusan angin, pria itu lenyap begitu saja, meninggalkan Darman yang masih terguncang. Ia menunduk, menatap batu di tangannya. Lalu, ia menoleh ke arah Ka'bah. Jika benar ini adalah panggilan takdir, maka ia harus mencari jawaban. Dan ia tahu, jawaban itu tersembunyi di suatu tempat di tanah suci ini. Ia harus menemukannya. Karena sesuatu yang lebih besar masih menunggunya. Darman masih berdiri di tempatnya. Tubuhnya gemetar setelah pria berjubah putih itu menghilang begitu saja. Ia menatap batu hitam di tangannya. Batu ini bukan batu biasa. Ada sesuatu yang harus ia temukan. Sesuatu yang tersembunyi di tanah suci ini. Ia menatap kembali ke arah Ka'bah. Dalam hatinya, ia berdoa, meminta petunjuk. Ya Allah, jika ini benar panggilan MU, tuntunlah aku ke jalan yang seharusnya. Setelah menarik napas dalam, ia mulai berjalan perlahan, mencoba mencari jawaban. Saat ia berjalan melewati halaman Masjidil Haram, pikirannya masih berputar. Pria tadi mengatakan bahwa ia memiliki ikatan dengan sesuatu yang telah lama terkubur. Apa maksudnya? Apa yang ada di Mekah yang berhubungan dengan dirinya? Darman terus berjalan tanpa arah, hingga tanpa sadar ia sampai di sumur Zam-Zam. Ia berhenti sejenak, menatap tempat suci itu. Air Zam-Zam, air yang berasal dari zaman Nabi Ismail, yang mengalir tanpa henti hingga hari ini. Ia merasa hatinya tertarik ke tempat itu. Tanpa ragu, ia mengambil gelas kecil, menuangkan air Zam-Zam, lalu meminumnya dengan niat yang kuat. Saat air itu melewati tenggorokannya, sesuatu yang aneh terjadi. Kepalanya tiba-tiba terasa ringan. Pandangan matanya bergetar. Dan dalam sekejap, bayangan-bayangan dari masa lalu muncul di pikirannya.
Kilasan masa lalu. Darman melihat seorang pria tua, duduk di dalam rumah sederhana, menggenggam sebuah batu hitam yang mirip dengan yang ia miliki sekarang. Pria itu menangis, berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, simpanlah warisan ini dengan orang yang tepat, seseorang yang akan menemukan jalannya kembali ke tanah suci ini. Darman menatap pemandangan itu dengan kaget. Siapa pria tua itu? Mengapa ia terlihat begitu sedih? Lalu, bayangan itu berganti. Ia melihat rumah lama, rumah yang terasa familiar. Ia melihat seorang anak kecil, berlarian di halaman. Dan saat wajah anak itu terlihat jelas, Darman terkejut. Anak itu adalah dirinya sendiri. Ia tersentak. Seketika, semuanya kembali gelap. Kembali ke dunia nyata. Darman tersentak. Napasnya memburu. Ia masih berdiri di dekat sumur Zam-Zam. Gelas kosong masih berada di tangannya. Namun, tubuhnya gemetar hebat. Apa yang baru saja ia lihat? Siapa pria tua itu? Dan, apakah batu hitam ini berasal dari keluarganya sendiri? Darman merasakan dadanya semakin bergetar. Apakah ini alasan mengapa ia dipanggil ke tanah suci? Sebuah rahasia besar dari masa lalu mulai terbuka. Namun, ia belum tahu. Jawaban sebenarnya masih tersembunyi di Mekah. Dan ia harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Darman masih berdiri di dekat sumur Zam-Zam. Tubuhnya terasa lemas setelah melihat kilasan masa lalu yang begitu nyata. Siapa pria tua yang ia lihat dalam penglihatannya? Dan mengapa ia melihat dirinya sendiri sebagai anak kecil? Ada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Sesuatu yang telah lama tersembunyi di tanah suci ini. Ia mengepalkan batu hitam di tangannya. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Dengan langkah tergesa, ia meninggalkan area sumur Zam-Zam, mencoba mencari seseorang yang bisa membantunya memahami semua ini. Pertemuan dengan penjaga rahasia. Setelah berjalan cukup jauh, Darman tiba di sebuah ruangan kecil di dalam Masjidil Haram, tempat para pengurus masjid berkumpul. Ia mendekati seorang pria tua dengan janggut putih yang mengenakan gamis sederhana. Pria itu tampak duduk dengan tenang, membaca Al-Quran. Darman merasakan sesuatu yang berbeda dari pria ini, seolah ada kebijaksanaan yang terpancar dari sorot matanya. Tanpa ragu, ia menghampiri dan memberi salam. Assalamualaikum, Tuan. Pria itu menutup Al-Quran dan tersenyum. Waalaikumsalam, anak muda. Apa yang bisa kubantu? Darman menarik napas dalam. Saya mencari seseorang, atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan batu ini. Ia mengeluarkan batu hitam dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Pria tua itu menatap batu itu lama. Mata tuanya mengerja perlahan. Lalu sorot matanya berubah. Dari mana kau mendapatkan batu ini? Suaranya terdengar dalam, seolah menyimpan sesuatu. Darman menggigit bibirnya. Saya menemukannya di rumah saya, di Ciamis, Indonesia. Tapi saya merasa batu ini memiliki hubungan dengan tempat ini. Saya mengalami banyak kejadian aneh, seolah batu ini menuntun saya ke Mekah. Pria itu masih diam. Lalu, perlahan, ia meraih batu hitam itu dan menggenggamnya. Hening. Namun, saat ia membuka matanya kembali, ada sesuatu yang berubah. Ia menatap Darman dengan tatapan penuh arti. Anak muda, apa kau tahu siapa kakek buyutmu? Darman terkejut. Kakek buyut saya. Pria itu mengangguk. Leluhurmu memiliki hubungan dengan tempat ini. Batu ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Darman menahan napas. Kakek buyutmu dulu adalah seorang penjaga di Masjidil Haram, lanjut pria itu. Ia bertugas merawat salah satu benda yang sangat penting dalam sejarah Islam. Batu ini adalah bagian dari benda itu. Darman terperanjat. Lalu, kenapa batu ini bisa sampai di Indonesia? Tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu menatapnya dalam. Ada sejarah panjang yang terlupakan. Kakek buyutmu dulu membawa bagian dari benda ini ke negerimu untuk menyimpannya dari tangan yang salah.
Darman merasakan seluruh tubuhnya merinding. Jadi, ini bukan kebetulan? Batu ini adalah warisan dari leluhurnya? Lalu, apa sebenarnya benda yang dimaksud? Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, pria itu melanjutkan dengan suara lebih serius. Jika kau telah dipanggil kembali ke tempat ini, berarti waktunya telah tiba untuk mengembalikan warisan ini ke tempat yang seharusnya. Darman menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Pria itu tersenyum tipis. Ikut aku. Darman mengikuti pria tua itu keluar dari ruangan kecil tersebut. Hatinya berdebar. Ia belum tahu kemana pria itu akan membawanya. Namun, ia merasa jawaban yang selama ini ia cari sudah semakin dekat. Dan saat ia mengetahuinya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Darman mengikuti pria tua itu melewati lorong-lorong di dalam Masjidil Haram. Langkah pria itu tenang, tetapi penuh kepastian, seolah ia tahu persis kemana mereka harus pergi. Darman tak berani bertanya. Ia hanya terus berjalan, hatinya berdebar kencang. Batu hitam yang ada di tangannya terasa semakin berat, seolah ia sedang membawa sesuatu yang bukan miliknya, atau justru sesuatu yang telah lama menunggunya kembali. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di salah satu sudut masjid. Pria itu berhenti, lalu menatap Darman dalam-dalam. Yang akan kau lihat di dalam, mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang siapa dirimu sebenarnya. Darman menelan ludah. Apa maksud Anda? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu dan memberi isyarat agar Darman masuk lebih dulu. Dengan langkah ragu, Darman melangkah masuk ruangan rahasia di Masjidil Haram. Begitu Darman memasuki ruangan itu, ia merasakan hawa yang berbeda. Udara terasa lebih sejuk, tetapi juga lebih berat, seolah dipenuhi dengan sejarah yang belum terungkap. Ruangan itu tidak terlalu besar, namun dipenuhi dengan rak-rak kayu tua yang berisi buku-buku dan manuskrip kuno. Di tengah ruangan, ada sebuah kotak kayu berukir, diletakkan di atas meja rendah. Pria tua itu melangkah masuk, menutup pintu di belakang mereka, lalu berjalan menuju kotak kayu itu. Ia menatap Darman, lalu berkata pelan, "Buka." Darman menatap kotak itu dengan napas tertahan. Dengan tangan gemetar, ia meraih tutupnya dan perlahan membukanya. Dan saat itu juga, dunia di sekitarnya terasa berhenti. Di dalam kotak kayu itu, ada sebuah batu yang lebih besar, berwarna hitam pekat, dengan guratan yang mirip dengan batu yang ia bawa dari Ciamis. Darman tertegun. Matanya melebar. Batu ini, persis seperti yang ada di tangannya. Pria tua itu tersenyum tipis. Batu yang kau bawa adalah bagian dari batu ini. Darman menggeleng pelan, masih sulit mempercayai apa yang ia lihat. Apa sebenarnya ini? Pria itu menghela napas. Ini adalah bagian dari peninggalan yang dulu dijaga oleh leluhurmu. Batu ini berasal dari struktur lama yang pernah digunakan dalam pembangunan awal Ka'bah. Darman terperanjat. Batu ini, bagian dari Ka'bah. Pria itu mengangguk. Leluhurmu, kakek buyutmu yang dulu bekerja di Masjidil Haram, diberi amanah untuk membawa sebagian kecil batu ini ke tempat yang jauh, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, batu itu telah kembali melalui tangan keturunannya. Darman merasa tubuhnya lemas. Jadi, seluruh perjalanan ini, semua tanda yang ia alami, bukan sekadar ujian. Ini adalah takdir. Takdir yang telah lama tertulis untuknya. Batu ini harus kembali ke tempatnya, lanjut pria itu. Dan kaulah yang harus mengembalikannya. Darman terdiam lama. Matanya menatap batu di tangannya. Hatinya bergetar hebat. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, pria itu menambahkan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Namun, ada seseorang, atau sesuatu, yang sejak dulu tidak menginginkan batu ini kembali ke tempatnya. Darman menegang. Maksud Anda? Pria itu menatapnya dalam. Sejak kau membawa batu itu ke sini,
Kau pasti mengalami banyak gangguan, bukan? Darman teringat. Suara-suara di malam hari. Ketukan-ketukan misterius. Bayangan hitam di pemakaman. Sosok berjubah hitam dengan mata merah yang pernah mengawasinya. Ia mulai mengerti. Jadi, semua gangguan itu karena batu ini. Pria itu mengangguk pelan. Ada yang ingin menghentikanmu. Darman menggenggam batu itu lebih erat. Ia tidak akan mundur sekarang. Tidak setelah semua ini. Ia harus menyelesaikan apa yang telah dimulai. Namun, ia belum tahu. Malam nanti, sesuatu yang lebih besar akan datang untuk menghentikannya. Darman keluar dari ruangan rahasia itu dengan pikiran yang semakin kacau. Ia menggenggam erat batu hitam yang kini ia sadari sebagai bagian dari struktur lama Ka'bah, benda yang seharusnya kembali ke tempatnya. Namun, pikirannya dipenuhi ketakutan lain. Ada sesuatu yang tidak menginginkan batu ini kembali. Kata-kata pria tua tadi terus terngiang di kepalanya. Siapa atau apa yang sejak awal mengganggunya? Darman menarik napas panjang. Tidak peduli apapun yang terjadi, ia sudah bertekad untuk menyelesaikan misinya. Tapi ia belum tahu, malam nanti akan menjadi malam yang paling mencekam dalam hidupnya. Tanda-tanda sebelum malam. Saat malam mulai turun di Mekah, suasana di Masjidil Haram masih ramai. Jamaah dari seluruh dunia masih memenuhi area sekitar Ka'bah, beribadah, tawaf, dan berdoa. Namun, Darman merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang seharusnya tidak berembus di dalam masjid kini terasa menyelinap di antara jamaah. Ia merasakan perasaan diawasi lagi. Perasaan yang pernah ia alami di Ciamis, di rumahnya, dan di pemakaman. Darman menoleh ke sekelilingnya. Ia tidak melihat siapapun yang mencurigakan. Namun, di kejauhan, di antara kerumunan tawaf, ia melihat seseorang berdiri diam. Seseorang yang tidak bergerak seperti jamaah lainnya. Darman menegang. Sosok itu mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup kain, hanya meninggalkan sepasang mata merah menyala yang menatapnya dari kejauhan. Sosok itu ada di sini. Darman merasakan tubuhnya menegang. Ia tidak bisa berpaling. Mata merah itu seolah menembus ke dalam jiwanya. Lalu, sosok itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya. Darman langsung merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Saat ia mencoba mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Namun, Darman tahu, malam ini, sesuatu akan datang untuk menghentikannya. Malam yang mencekam. Darman kembali ke hotelnya setelah salat Isya di Masjidil Haram. Ia mencoba untuk menenangkan pikirannya, tetapi hatinya masih berdebar keras. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam batu hitam itu dengan erat. Aku harus mengembalikan batu ini ke tempatnya besok, apapun yang terjadi. Namun, saat ia hendak memejamkan mata, tok, 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 Darman langsung tersentak. Ketukan itu. Ketukan yang pernah ia dengar di rumahnya di Ciamis. Terdengar pelan, tetapi menggema di seluruh ruangan. Tok, tok, tok. Ia merasakan tengkuknya meremang. Tangannya perlahan terangkat, menuju gagang pintu. Ia menelan ludah, lalu membuka pintu perlahan. Ruangan di luar gelap. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba, lampu kamarnya berkedip-kedip. Darman menahan napas. Angin dingin berembus dari dalam kamar. Meskipun semua jendela tertutup rapat, ia mundur perlahan. Namun, saat ia berbalik, sosok berjubah hitam itu sudah berdiri di dalam kamarnya. Mata merahnya bersinar dalam kegelapan. Suara berat bergema di ruangan. Jangan teruskan, atau kau akan menyesal. Darman membeku. Namun, ia menggenggam batu hitam itu lebih erat, lalu berkata dengan suara gemetar. Tidak, aku akan mengembalikan batu ini, apapun yang terjadi. Sosok itu menggeram pelan. Dan dalam sekejap, ruangan tiba-tiba menjadi gelap total.
Udara menjadi lebih berat. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari segala arah. Darman merasakan tubuhnya tertahan di tempat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekannya. Namun, di tengah kegelapan, ia mendengar suara lain. Lembut. Tenang. Baca ayat kursi. Darman langsung sadar. Ia mulai membaca ayat kursi dengan suara sekuat tenaga. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Seketika, suara bisikan itu mulai melemah. Sosok hitam itu mundur sedikit. Matanya menyala semakin terang. Namun, Darman tidak berhenti. Ia melanjutkan bacaannya. Semakin kuat, semakin mantap. Hingga akhirnya, cahaya terang memenuhi ruangan. Dan sosok itu menghilang dalam sekejap. Darman terjatuh ke lantai. Napasnya tersengal. Ia menangis tanpa suara. Tubuhnya masih gemetar, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu, ini adalah peringatan terakhir. Mereka tidak ingin batu ini dikembalikan. Tapi besok pagi, ia akan menyelesaikan misinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi, karena ini adalah takdirnya. Namun, ia belum tahu, di saat terakhir, ia akan menghadapi ujian terbesar dari semuanya. Pagi itu, udara Mekah terasa lebih hangat dari biasanya. Namun, bagi Darman, udara ini terasa lebih berat. Hari ini adalah hari yang telah ditentukan. Hari di mana ia akan mengembalikan batu hitam yang selama ini menyimpan rahasia besar dalam hidupnya. Setelah semua yang terjadi, gangguan, mimpi-mimpi aneh, hingga sosok berjubah hitam yang terus menghalanginya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan haji biasa. Ini adalah takdir. Dan ia tidak akan mundur. Menuju Ka'bah. Dengan langkah mantap, Darman berjalan menuju Masjidil Haram. Batu hitam itu masih berada dalam genggamannya, terasa semakin berat, seolah tahu bahwa waktu untuk kembali sudah tiba. Pak Salim, yang sejak awal menjadi sahabatnya dalam perjalanan ini, memperhatikan wajahnya dengan cemas. Darman, kau yakin dengan apa yang akan kau lakukan? Tanyanya. Darman tersenyum tipis. Saya harus melakukannya. Pak, ini bukan lagi tentang saya. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Pak Salim mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Darman bersyukur. Tapi ia tahu bahwa perjalanan ini harus ia selesaikan sendiri. Di depan Ka'bah. Begitu ia tiba di halaman Masjidil Haram, hatinya bergetar hebat. Di hadapannya, Ka'bah berdiri megah. Tempat suci yang telah ia lihat dalam mimpi, yang muncul di pemakaman desanya, yang telah memanggilnya sejak awal. Kini, ia berdiri di sini, siap untuk mengembalikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah pergi. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, udara tiba-tiba menjadi berat. Kerumunan jamaah masih melakukan tawaf, tapi suara mereka mulai terdengar sayup-sayup. Darman merasakan dadanya sesak. Ia tahu, mereka akan mencoba menghentikannya sekali lagi. Ujian terakhir. Saat ia hendak melangkah menuju makam Ibrahim, tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah. Jamaah yang tadinya bergerak dalam tawaf perlahan menghilang dari pandangannya. Masjid yang ramai mendadak terasa sunyi. Darman tertegun. Ia melihat ke sekeliling. Kini, di hadapannya, hanya ada Ka'bah yang berdiri sendirian di tengah kegelapan. Dan dari bayangan di belakangnya, sosok berjubah hitam muncul kembali. Kali ini, sosok itu lebih besar, lebih menyeramkan. Mata merahnya bersinar lebih kuat. Suara berat bergema di seluruh ruangan kosong itu. Kau masih berkeras untuk menyelesaikan ini? Darman menggenggam batu hitam itu lebih erat. Ia tidak akan mundur. Tidak peduli apapun yang kau lakukan, aku akan tetap mengembalikannya. Suaranya tegas. Sosok itu mengeluarkan suara geraman. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Darman tersenyum tipis. Aku tidak peduli. Yang aku tahu, ini adalah jalanku. Sosok itu melangkah maju. Bayangannya semakin besar.
melingkupi seluruh area sekitar Ka'bah. Angin kencang berembus. Suara gemuruh terdengar dari segala arah. Namun, Darman tetap berdiri tegak. Ia menutup mata, lalu dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia mulai membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Semakin ia membaca, semakin terang cahaya di sekelilingnya. Sosok hitam itu mulai mundur. Matanya menyala dengan amarah. Kau akan menyesal. Tapi Darman tidak berhenti. Ia terus membaca. Suaranya semakin lantang, semakin kuat. Cahaya putih tiba-tiba menyembur dari Ka'bah, melingkupi seluruh tempat. Sosok hitam itu menjerit. Dan dalam sekejap, menghilang sepenuhnya. Darman terduduk. Napasnya memburu. Tubuhnya terasa ringan, seolah seluruh beban yang selama ini ia pikul telah menghilang. Ia membuka mata. Dan kini, ia kembali berada di tengah kerumunan jamaah yang sedang tawaf. Semua berjalan seperti biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, ia tahu, perjuangannya telah selesai. Mengembalikan batu ke tempatnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Darman berjalan menuju makam Ibrahim. Ia berlutut di dekatnya. Perlahan, ia meletakkan batu hitam itu di atas tanah, di tempat di mana ia tahu seharusnya batu itu berada. Begitu ia melepaskan batu itu, angin berembus pelan. Udara yang sebelumnya berat kini terasa sejuk. Hatinya terasa damai. Ia telah menyelesaikan misinya. Dan ia tahu, ia telah memenuhi takdirnya. Beberapa hari kemudian, Darman dan Pak Salim bersiap untuk kembali ke Indonesia. Saat mereka duduk di dalam pesawat, Darman menatap keluar jendela, melihat tanah Mekah yang semakin menjauh. Ia tersenyum. Perjalanan ini telah mengubahnya. Dulu, ia merasa hidupnya tidak memiliki tujuan. Namun, kini ia mengerti. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Dan bagi dirinya, jalan itu telah membawanya ke sini, ke Tanah Suci, untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sebuah amanah, sebuah takdir. Dan ia telah menerimanya.